Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sholat Zamzam TV, saya dengan Febrianto Zubair dari Zamzam TV. Izinkan untuk menjelaskan cara pengaplikasian atau pengoperasionalan Zamzam TV, bagaimana kita cara men-setting dan juga cara mengatur jadwal serta beberapa hal yang bisa dikerjakan untuk bisa mengaplikasikan Zamzam TV ini di masjid atau rumahnya masing-masing. Demikian, ikuti penjelasannya. Baik, untuk langkah pertama adalah menyalakan TV yang sudah dilengkapi dengan aplikasi Zamzam TV. Nah, kita lihat di sini di monitor TV. TV ini sudah dipasang perangkat aplikasi Zamzam TV. Kita cari di bagian menu aplikasi, kemudian sudah terinstall Zamzam TV. Kita tinggal aktifkan saja. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya, nanti akan muncul tampilan pertama atau home dari layar Zamzam TV ini. Perlu saya jelaskan, di sini ada tampilan jam existing, waktu sekarang, kemudian ada identitas daripada masjid. Nah, di sini terpasang identitas Zamzam TV, belum kita rubah. Nah, pojok kanan itu ada tanggal Masehi dan tanggal Hijriah. Lalu di bawahnya yang merah ini ada reminder peringatan Hari Besar Islam, ya. Kemudian di bawah sini ada jadwal sholat imsak, subuh, syuruk, zuhur, asar, maghrib dan isya dengan countdown waktu sholat terdekat. Kemudian di bawahnya jadwal sholat ini ada running text, itu dari informasi pengumuman, dan di bawahnya ada running text biasanya digunakan untuk menampilkan hadis, kutipan hadis. Nah, terakhir tampilannya di sebelah tengah pojok kanan itu ada tampilan setting. Ini bisa kita kendalikan lewat remote. Nah, kita lihat ya. Kita tinggal tekan black kanan. Nah, di sini ada pengaturan untuk ubah kota, kemudian ada kabupaten. Kita klik di sini. Ini bisa merubah sesuai dengan domisili tempat kita berada, dari mulai provinsi, kemudian seluruh kota kabupaten yang ada di provinsi itu. Nah, ini jadwalnya sudah mengikuti standar Kemendag RI, jadi sudah sangat akurat, mengikuti update sebetulnya, dan insya Allah untuk 3 tahun ke depan, jadwal sholat ini tidak akan berubah. Untuk pengoperasional sendiri, kita bisa menggunakan perangkat remote, ya, secara setting sederhana. Nah, seperti kita bisa melihat ini settingan. Di sini ada 4 menu yang bisa kita rubah di sini. Ya, pertama ubah kota. Kita lihat sesuai dengan jadwal domisili lokasi dan juga domisili kota kabupaten setempat. Kemudian ada juga merubah yang lewat remote secara sederhana adalah ubah data masjid. Nah, ini kita bisa lakukan dengan merubah nama masjid. Ini tertulis masih Zamzam TV, kita bisa rubah dengan teks QWERTY. Ya. Kemudian juga kita back, menubah alamat masjid. Nah, ini juga sama, ya, bisa dirubah melalui remote. Kita kembali, lalu kita juga bisa mengedit atau mengsetting pengumuman atau running text yang ada di sini. Nah, kita bisa mengedit yang sudah ada atau menambah. Ini status yang sudah ada. Ya, kita bisa aktifkan atau nonaktifkan. Nah, dan kita juga bisa merubahnya teksnya. Nah, kalau untuk menambah, kita tinggal masukkan ke menu tambah. Nah, tinggal ketik sesuai dengan teks yang kita inginkan. Nah, kita contoh. Simpan. Nah, statusnya kita bisa langsung aktifkan. Nah, ini sudah tampil. Saya masukkan ini tes. Baik, kemudian yang berikutnya cara setting melalui ad browser, ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, ini buka web browsernya sesuai link yang dibagikan. Nah, nanti kita cari TV kita. Untuk penggunaan customer, kita gunakan sesuai dengan alamat identitas masjidnya masing-masing. Nah, kita lihat di sini
yang terdaftar di identitas masjidnya masih nama Zamzam TV. Zamzam TV, ini saya masuk ke perangkatnya. Nah, ini ada 4 menu pengaturan. Yang pertama, informasi masjid. Ini saya klik informasi masjid, akan muncul menu berikut. Yang pertama ada serial number sesuai dengan serial number yang kita berikan sebagai lisensi. Lalu ada data masjid, di bawahnya alamat, kemudian di bawahnya alamat ada email, dan terakhir domisili provinsi dan kota. Kemudian ada background TV. Nah, ini kita bisa ubah dengan menekan tombol ubah untuk mengubah data masjid ini. Misalkan kita akan ubah data masjid ini dengan nama Masjid Jam-Jam. Nah, kita tinggal ketik di HP kita sesuai dengan nama yang kita inginkan. Masjid Jam-Jam. Alamatnya misalnya kita rubah dengan menambah Jawa Barat. Misalkan saya dengan menambah Jawa Barat. Tadi tidak ada nama kota provinsinya. Nah, kemudian untuk domisili kita bisa rubah juga sesuai dengan kedudukan domisili kita berada. Di sini kita memakai, karena kebetulan di Bandung kita pakai Jawa Barat, ya. Kemudian kotanya kita pilih kota Bandung sesuai dengan tempat kita tinggal. Nah, ini akan berubah, ya. Kemudian bisa disimpan, ya. Nah, selanjutnya kita ini udah langsung berubah dari Zamzam TV ke Masjid TV. Jadi syaratnya memang TV ini harus online, ya. Antara TV ini sambungkan dulu ke WiFi atau ke internet, dan juga HP kita harus online. Nah, kemudian ada tampilan background. Nah, ini bisa kita rubah juga. Biasanya ini untuk menampilkan gambar identitas masjid. Nah, ini kita bisa rubah ke gambar yang kita ingin tampilkan. Misalkan kita rubah, saya pilih di sini, pilih dengan ini identitas masjid. Kebetulan saya punya gambar masjid untuk sekedar contoh. Nah, akan kita tampilkan. Jadi apa yang mau kita rubah kontennya harus ada di HP kita dulu. Nah, ini masjidnya langsung backgroundnya akan berubah gambar. Kemudian yang menu berikutnya ada konten masjid. Nah, menu ini yang kedua ini di bawah informasi masjid, kalau kita tekan ada beberapa menu yang akan saya jelaskan ke depan. Yang pertama, status jadwal konten. Nah, ini status jadwal konten ini untuk menonaktifkan atau mengaktifkan jadwal konten yang akan kita tayangkan. Jadi ini bisa diklik, ada tanda biru, ya, biru kalau diaktifkan, dan juga bisa dipasifkan. Nah, pastikan kalau ingin menerapkan jadwal konten, menu ini harus dalam keadaan aktif. Jadi jadwal konten harus dalam keadaan aktif. Nah, kemudian untuk menambah konten-konten informasi di masjid kita melalui TV ini, itu kita bisa tampilkan dalam format 3 hal atau 3 format. Yang pertama live streaming seperti yang ini. Nah, live streaming kita bisa tambahkan menu live streaming di YouTube yang bisa kita aktifkan nantinya. Kemudian ada bentuk format video. Nah, ini video, misalkan masjid ingin menampilkan video-video yang aktivitas masjid atau informasi terkait masjid dalam bentuk format video. Nah, kita bisa tampilkan di sini. Nah, begitu juga dengan konten gambar. Nah, kita bisa klik di menu gambar. Jadi konten gambar yang ingin kita tampilkan harus dikirimkan dulu ke server dan di TV ini melalui proses upload HP kita. Nah, ini kayak kasih contoh mengupload gambar yang ingin kita tampilkan, kita harus masukkan dulu konten materi tersebut. Nah, ini misalkan gambar ini saya masukkan. Nah, dia akan mengupload dan mengirimkan ke proses server. Nanti muncul tadi ada sinkronisasi data selesai. Nah, itu menandakan kalau konten kita sudah masuk dalam TV. Nah, sampai gambar ini ada keterangan gambar berhasil diupload. Nah, seperti ada 2 di sini. Nah, kemudian selanjutnya saya meloncat dulu dari yang atur jadwal, saya meloncat ke tampilan teks dan layout menunya. Ini untuk menampilkan running text. Jadi kita bisa mengedit running text, itu menunya di pengumuman.
Nah, seperti ini. Bagaimana cara membuat menu baru untuk pengumuman? Nah, kita bisa menambahkan dengan mengklik tombol tambah di pojok kanan atas. Lalu kita ketik judul pengumumannya apa? Misalkan info saldo, ya, judul pengumumannya. Ini tidak akan tampil di running text kalau judul pengumuman. Yang akan tampil adalah isi pengumuman atau deskripsi dari pengumuman. Misalkan kita info saldo, kemudian kita simpan di sini. Nah, nanti akan muncul. Ya, nah seperti ini. Muncul teks yang kita tulis, ya. Dan kita untuk menonaktifkannya ya tinggal diklik tanda bintang titik 3 di pojok kanan, kita bisa matikan untuk pengumuman-pengumuman yang sudah tidak relevan atau kita ingin mematikannya sementara. Nah, sedangkan untuk menghapus, kita juga bisa klik titik 3 di bagian kanan, kita bisa hapus dengan mengklik kolom atau bagian yang ada tanda hapus pengumuman. Nah, seperti itu, ini untuk menu pengumuman. Kemudian, untuk menu running text dalam bentuk surat atau dan hadis, kita di bawahnya ada menu surat dan hadis. Seperti ini. Nah, ini biasanya kita menampilkan kutipan-kutipan surat ataupun hadis. Nah, caranya sama dengan mengoperasionalkan pengumuman running text, yaitu dengan mengetik atau mengklik tombol tambah. Nah, ditulis pengumumannya. Misalkan, kalau untuk hadis, kita tuliskan dulu riwayatnya di kolom pengumuman. Jadi, HR Muslim, HR Abu Daud, HR Bukhari, nah, seperti itu, sesuai dengan riwayat hadis itu ditampilkan. Nah, ini di kolom isi surat hadis kita tinggal tuliskan. Misalkan kita cari, kita kutip saja dari hadis yang ada di internet, kita copy teksnya, salin, menu setting, yang menu hadis kita tempel, kita simpan. Nah, nanti akan muncul, ya. Sementara ini saya coba nonaktifkan dulu yang kutipan ayat. Nah, ini akan tampil. Adapun menu promo itu untuk menampilkan stiker ataupun gambar logo ataupun QRIS biasanya digunakan. Cara penggunaannya gimana di menu promo ini? Ini bentuknya gambar. Kita ketuk promo, lalu kita misalkan kita punya kerjasama dengan siapa. Nah, di sini kita ada contoh misalkan dengan Pertamina. Ya, logonya akan muncul, kita aktifkan. Nah, akan muncul di bagian tengah sebelah kiri ya. Baik, saya akan menunjukkan cara kita mengatur jadwal konten yang akan kita tampilkan di TV Jam-Jam TV ini. Kalau kita punya menu konten video yang ingin ditampilkan, kita pilih menu video, kemudian kita kirim gambar video itu dengan cara mengupload video. Kita pilih di HP kita video mana yang akan ditayangkan. Nah, ini saya misalkan memilih video salah satu ini ya, konten ini. Ketik selesai. Nah, ini gambar telah selesai diupload. Nanti kita menunggu, biasanya kalau sudah diterima ada tulisan sinkronisasi telah selesai. Ya, kalau di layar ini sudah terlihat, menu sudah terhapus. Nah, ini tadi sinkronisasi sudah selesai, tadi muncul. Nah, kemudian bagaimana cara menayangkannya? Ya, kita nanti ke pengaturan jadwal, atur jadwal. Nah, kita bisa tampilkan video ini dengan cara kita menambah menu. Misalkan ada menu baru ya, kita akan menambahkan konten, misalkan tes video 1 ya, video 1 tes saya. Nah, kita akan tampilkan, pilih waktunya sesuai keinginan kita. Nah, ingin kita tampilkan sekarang, misalkan kita harus memilih waktu yang tepat sesuai dengan yang kita setting. Di sini kita akan coba memasang sesuai waktu yang sedang berjalan saat ini, yaitu pukul 14 lebih 7 menit. Kita bisa atur mulai di pukul 14.05, simpan, kemudian pilih selesainya, misalkan kita tampilkan di sampai 14.30 misalkan, ya. Jadi durasi yang kita tetapkan sampai dengan 14.30.
30. Kita simpan. Nah, lalu pilih konten. Nah, pilih tambah konten. Nah, pilih konten yang sudah kita upload tadi. Kita akan tampilkan video satu contoh ya yang sudah tertanam di sini. Nah, tinggal pasang. Nah, ini akan muncul gambar video. Ya. Dan tadi akan terlihat gambar promo, dalam hal ini logo Pertamina, akan berpindah ke geser sebelah kanan atas. Nah, gimana cara menghilangkannya? Ini kita kembali ke menu promo, kita hapus atau kita nonaktifkan logo yang sudah kita sampaikan tadi. Nah, ini kan kembali. Nah, ini contoh gambar video. Nah, kemudian kita ingin menampilkan juga, ini kita off-kan dulu ya dengan cara nonaktifkan jadwal. Nah, akan kembali ke menu awal. Kita ingin menampilkan misalkan gambar. Sama langkahnya, kita kasih judul dulu, misalkan gambar 1 tes. Pilih waktunya, misalkan sama ya, karena kita lagi demo 14.05. Selesainya kapan? Misalkan kita selesaikannya sebelum sholat asar, misalkan kita pilih durasinya 10 menit sebelum sholat asar. Terus kontennya apa? Kontennya kita pilih tambahkan gambar. Nah, kita bisa lihat, misalkan kita ingin menampilkan gambar contoh di sini yang sudah ada, yang sudah kita upload, ya. Nah, kita ada 3 gambar, kemudian kita back kembali, kemudian simpan. Nah, ini akan merubah tampilan gambar. Ini bisa dipadukan dengan tampilan video. Dia akan berputar sesuai dengan berurutan atau secara acak ya, contoh konten gambar yang ingin kita tampilkan. Nah, misalkan ini juga kita bisa mengedit, menambah video gambar. Ya, kita tinggal edit di sini. Menunya kita kembali ke menu gambar tes tadi, kita ubah, tambah, kita ingin tampilkan misalkan surat Al-Ikhlas yang sudah kita punya di sini. Surat Al-Ikhlas. Nanti secara random dia akan memutar gambar-gambar yang sudah kita style dan juga video yang sudah kita masukkan. Nah, kita lihat contohnya. Ada 2 gambar, kemudian ada tampilan video surat Al-Ikhlas. Cocok. Nah, ini contohnya. Nah, mengaktifkannya juga, menaktif dan nonaktifkannya juga sama, tinggal di nonaktifkan. Oke. Untuk live streaming. Nah, jadi untuk live streaming, jadi kita cari linknya di YouTube. Live streaming, misalkan kita ingin melihat live streaming tampilan Mekah. Nah, kita cari menunya di YouTube dulu. Kita harus cari link yang sedang melakukan live streaming. Kita cari live streaming Mekah. Nah, kita harus pastikan live ini sedang berjalan. Nah, seperti ini contohnya di atas, ya. Kita salin linknya ya. Kita salin linknya. Nah, salin link. Nah, kemudian kita kembali ke menu live streaming video gambar untuk konten. Nah, kita tambahkan menu live streaming di sini. Linknya kita salin. Nah, kita kasih judul Live Mekah Now misalkan. Kita simpan. Nah, link ini sudah ada dalam menu pilihan. Untuk menampilkan live streaming, penampilannya harus melalui atur jadwal. Lalu kita tambahkan menu baru. Misalkan ini kisah judul Live Streaming Now. Kita juga harus pilih waktunya. Mulainya misalkan kita pilih waktu sekarang ya, karena untuk demo. Simpan, durasinya kita pasang sampai misalkan menjelang sholat asar. Asar kurang 10 menit sudah berhenti. Nah, tapi kita
pilih jenis kontennya live streaming. Kemudian kita tambah live streaming. Nah, link YouTube yang sudah ada ini kita centang, kita kembali, lalu kita simpan, maka menu live streaming ini akan tampil di menu konten. Nah, sekali lagi untuk menu live streaming ini, ya harus benar-benar TV-nya tersambung ke internet. Karena kalau tidak tersambung ke internet, dia akan black screen, akan muncul warna hitam saja. Jadi pastikan menu live streaming itu sedang berjalan. Nah, ini sahabat sholat jam-jam TV bisa menikmati ya atau melihat langsung jamaah masjidnya, melihat suasana kota Mekah saat ini. Ya, menambah kerinduan kita kepada masjid Tanah Haram, Masjid Mekah. Oke, untuk menonaktifnya sama, kita tekan titik 3, kita nonaktifkan. Selanjutnya, dengan menu yang ketiga, jadwal sholat. Nah, ini kita tekan. Nah, jadwal sholat ini menu yang khusus mengatur jadwal sholat baik dari domisili dan juga pengaturan untuk countdown hitungan menu saat sholat. Ya, countdown hitungan, jadi reminder saat sholat. Nah, kalau untuk menu lokasi sudah kita bisa ubah tadi di lewat remote. Tapi yang paling mudah sebetulnya kita mengubahnya bisa lewat HP. Nah, dengan menu jadwal sholat tadi. Nah, untuk mengubah kota kita bisa melakukan langsung di sini. Kita merubah misalkan waktunya sekarang di Jawa Tengah, kotanya Seragen. Nah, ini udah otomatis berubah. Waktunya juga akan berubah. Nah, misalkan saya juga secara ekstrim akan merubah waktunya di Sumatera Utara, misalkan sekarang, kabupatennya Nias. Nanti kita bisa saksikan waktu-waktunya berubah sesuai dengan domisili setempat, menyesuaikan. Nah, misalkan sama ya, kita rubah lagi ke Bali misalkan, atau paling jauh mana? Papua Barat, kabupatennya Fakfak. Kita rubah. Nah, ini akan otomatis berubah. Jadi ini pastikan kita menyetingnya sesuai dengan domisili tempat masjid kita berada. Jawa Barat, Kota Bandung. Saya kembali dirubah sesuai dengan domisili yang sesuai. Nah, ini akan merubah. Nah, selanjutnya ini ada menu azan dan pre-azan, itu untuk mengatur reminder durasi pengingat waktu. Nah, untuk pengaturan waktu di sini akan terlihat ada waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Saya jelaskan sedikit di sini. Misalkan subuh di bawahnya ada waktu 10 menit, 5 menit, 10 menit, 10 menit. Nah, apa itu? Kita klik saja. Di sini waktu 10 menit itu waktu reminder untuk pre-azan. Jadi waktunya kita setting 10 menit. Ini bisa kita atur. Bisa 5 menit, bisa 15 menit. Itu sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan kita karena subuh ini cukup panjang, remindernya kita atur di 15 menit. Jadi ada tampilan waktu selama 15 menit akan ada reminder menuju azan. Kemudian jeda azan itu 5 menit. Ini kita bisa atur juga. Azan itu biasanya yang standar 5 menit, yang cepat 3 menit, yang agak panjang 7 menit. Nah, kita bisa atur si muadzinnya mau azan berapa menit biasanya. Nah, misalnya kita atur di standar 5 menit. Lalu ada jadwal pre-iqomah 10 menit. Ini artinya dari sejak azan ada waktu menuju iqomah itu 10 menit. Biasanya digunakan untuk sholat qobla. Nah, ini juga kita bisa atur, bisa mau berapa menit, 10 menit, 15 menit, 5 menit. Nah, kita misalkan karena ini subuh cukup panjang waktunya, kita atur untuk 15 menit. Langsung berubah. Kemudian ada jadwal jeda sholat. Nah, ini jadwal waktu pelaksanaan sholat. Nah, jadwal pelaksanaan sholat ini juga tergantung waktunya. Ada yang 15 menit, 10 menit, 5 menit kita menyediakan. Ini untuk mengatur pengingat atau reminder countdown waktu pelaksanaan sholat. Nah, ini misalnya kita atur di 15 menit jadwal waktu sholat. Nah, begitu juga yang lainnya. Zuhur, kita bisa atur sebanyak-banyaknya. Ya, sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Nah, ini ada menu suara azan. Ini bisa diaktifkan, bisa dipasifkan. Jadi, kalau suara azan ini aktif, maka TV ini setiap waktu sholat akan mengumandangkan waktu suara azan lewat volumenya. Tapi kalau masjid biasanya sudah punya muadzin, kita bisa nonaktifkan suara azan ini. Selanjutnya, menu pengaturan TV.
Nah, di sini di menu pengatur TV ini ada menu redup layar. Nah, kita bisa klik. Nah, ini gunanya apa? Redup layar ini agar tampilan TV kita redup untuk menghemat energi atau menghemat supaya TV ini tidak nyala full time sepanjang malam ya. Nah, ini kita bisa aktifkan di sini. Jadi aktif atau non-aktif untuk redup layar ini. Nah, ini misalkan kita setel malam hari setelah Isya itu kita bisa atur setelah Isya 60 menit setelah Isya redup layar aktif. Sampai kapan? Sampai 30 menit misalkan kita setel. Ini waktunya bisa kita setel juga ya. Misalkan kita setel 20 menit sebelumnya. Simpan. Ya begitu juga pagi hari. Biasanya setelah subuh saya kejar kan waktunya panjang. Nah kita bisa aktifkan menu redup layar supaya menghemat waktu juga. Misalkan kita rubah dengan zuhur misalkan 60 menit sebelum zuhur. Nah nanti akan tampilan layarnya akan redup. Nah kira-kira sementara mungkin itu cara pengaturan setting TV tersebut. Kalau ada yang tidak jelas dan kurang bisa kontak langsung bagian pemasaran atau teknisi kita. Demikian sementara yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.